Nah, di sini berarti yang salah bukan plastiknya, tapi penggunanya. Ada Mbak Indira. Iya, Mbak Indira di sini sebagai narasumber yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Bentar, intro dulu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita, Frida. Dan Ian. Jadi kita ngapain nih? Jadi, kita sekarang mau dengar jawaban dari 3 narasumber kita. Oh, waktu open Q&A session ya? Iya, yuk sebelum itu kita kenalan lagi sama narasumber kita yang keren-keren. Pertama, ada Mbak Indira, peneliti isu Last Waste. Kedua, ada Mas Nailul, Ketua HMTL 2020. And last but not least, ada Ibu Vita, penganut gaya hidup Last Waste. Oke, mari kita simak jawaban dari beberapa pertanyaan kalian. Mbak, apakah kita sebaiknya lebih mengutamakan pemakaian produk eco-friendly atau produk yang bertahan lama? Jika kita diberikan pilihan untuk memakai suatu produk yang ramah lingkungan, tetapi tidak bertahan lama, atau produk yang kurang ramah lingkungan, tetapi tahan lama, mana yang sebaiknya kita pilih? Untuk ini sangat tergantung dari life cycle atau siklus hidup produk itu sendiri. Jika butuh yang disposable atau yang sekali pakai, pilihlah opsi yang eco-friendly. Namun, jika memang barang tersebut bisa digunakan berkali-kali, pilihlah opsi yang reusable. Teman-teman juga bisa loh memilih produk yang eco-friendly dan reusable. Contohnya adalah membeli tempat minum dari bambu. Ketika mereka sampai di landfill atau tempat pembuangan akhir, dampaknya juga akan lebih sedikit kepada lingkungan. Mbak Indira, aku ingin tahu. Dulu, plastik digunakan untuk menggantikan pemakaian kertas terlalu banyak yang mengakibatkan deforestation. Ternyata, plastik juga memiliki dampak buruk, yaitu dari segi waste-nya. Jika kita sudah beralih dari plastik, apakah hal ini akan terulang? Bahan apakah yang sebenarnya yang dapat menggantikan penggunaan plastik yang benar-benar efektif dan ramah lingkungan? Nah, di sini berarti yang salah bukan plastiknya, tapi penggunanya. Plastik sebenarnya memiliki waktu hidup yang sangat lama, hingga 500 tahun. Tapi perilaku manusialah yang memendekkan siklus hidup tersebut dengan langsung membuangnya. Jika teman-teman ingin berbelanja dengan kantong plastik, sebenarnya tidak masalah. Namun teman-teman harus menggunakannya berulang-ulang kali. Teman-teman sudah tahu kan sekarang banyak sekali inovasi seperti kantong plastik dari ubi dan juga tas belanja dari kain. Teman-teman juga harus menggunakannya berkali-kali karena jika hanya menggunakan satu kali, dampaknya akan sama saja. Salah satu kontribusi menjadi konsumen bijak yaitu dengan menerapkan 3R. Reduce, Reuse, and Recycle. Contoh penerapan 3R dalam pengelolaan sampah adalah pemilahan sampah. Tetapi, sebagian besar masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait pemilahan sampah. Bagaimana solusinya, Mbak? Jika pemilahan sudah dilakukan di sumber, namun kemudian dicampur kembali di fasilitas pengumpulan sampah, apa yang harus masyarakat lakukan? Saya pribadi sebenarnya kurang setuju untuk fokus di recycling atau pemilahan sampah, karena proses ini sangat rumit dan membutuhkan sistem yang sangat besar. Teman-teman sebagai konsumen yang bijak, sebaiknya fokus di reducing atau pengurangan, di mana contohnya dengan kemasan. Teman-teman hanya memerlukan kemasan untuk membawa produk yang teman-teman ingin beli, dan kemudian kemasan tersebut dibuang. Jika teman-teman bisa membawa tempat sendiri, tentu kita tidak perlu membuang kemasan tersebut. Dan di sini hasilnya teman-teman tidak perlu pusing untuk mengurus atau memilah sampah tersebut. Hai Mas, aku mau tahu nih. Seperti yang kita tahu saat ini, pemakaian sedotan stainless steel sudah mulai banyak digunakan sebagai alternatif mengurangi penggunaan sedotan plastik. Namun, ternyata proses pembuatan sedotan stainless steel memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan mulai dari pencemaran air hingga pencemaran udara karena pengaruh bahan-bahan logam. Sehingga, sedotan stainless steel ternyata tidak ramah lingkungan dalam proses pembuatannya. Menurut Mas, bagaimana solusinya? Apakah sebaiknya kita tetap menggunakan sedotan plastik saja?
Ketika kita ingin menilai dampak lingkungan dari sebuah benda, kita harus meninjaunya dari pre-production, production, sampai dengan post-productionnya. Dan stainless straw memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih besar daripada sedotan plastik, terutama di pre-production dan productionnya. Lalu, apakah kita harus kembali kepada sedotan plastik? Jawabannya tentu tidak. Formulanya adalah use fewer things many times and don't buy new ones. Mas, apakah ada tips dan trik untuk memastikan komposisi produk yang akan kita gunakan tidak bahaya bagi lingkungan, khususnya bagi orang awam? Untuk memastikan produk yang kita beli adalah produk yang ramah lingkungan, pilih produk yang memiliki eco-label. Jika tidak bisa, pilih produk lokal. Setidaknya akan mengurangi carbon footprint dari proses transportasi. Dan jangan lupa pilih produk yang bisa kamu pakai berulang kali. Pertanyaan terakhir nih Mas, mengenai responsible consumption and production di masa COVID-19, semua orang beramai-ramai menggunakan masker dan gloves yang terbuat dari bahan sintetis dan pemakaiannya cenderung sekali pakai. Limbah gloves dan masker tersebut mulai mengotori laut dan bumi kita. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini? Dalam situasi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Masker telah menjadi kebutuhan kita. Gunakan masker kain yang bisa kita pakai beberapa kali. Dan hanya gunakan surgical mask atau masker sekali pakai ketika benar-benar diperlukan saja. Begitupun juga dengan glove. Semoga kita tetap bisa sehat dengan tetap menjaga lingkungan. Jika kita ingin menjadi konsumen bijak, apakah menjalani gaya hidup minimalis adalah suatu pilihan yang tepat? Menurut saya ada banyak pilihan cara kok untuk menjadi konsumen bijak. Silakan pilih sesuai kenyamanan hati. Jika Anda memilih gaya hidup minimalis, Anda akan membeli benda sesuai kebutuhan saja. Lalu mempertimbangkan bukan hanya harga, namun apakah benda itu awet. Apalagi jika hidup minimalis membuat hidup Anda jadi minim sampah. Semua itu menurut saya ya termasuk karakteristik konsumen bijak. Jadi, apa yang membuat Ibu tertarik untuk memulai gaya hidup less waste? Bagaimana tips dan trik untuk memulainya dan cara untuk mempertahankannya agar tetap konsisten? Saya tertarik hidup minim sampah karena baca berita-berita seperti ini, terus jadi sadar bahwa sampah yang kita buang tuh nggak hilang tapi hanya pindah tempat saja. Lama-lama numpuk. Kita coba minim sampah dari hal yang sederhana seperti menghabiskan makanan, memanfaatkan barang berkali-kali. Lalu tipsnya ikuti media sosial sesama pelaku minim sampah, cari hashtag hidup minim sampah, belajar zero waste, dan lainnya. Supaya konsisten, jalani saja sesuai kenyamanan hati, nggak perlu merasa bersalah jika nggak dapat mencapai target. Kebanyakan barang atau produk eco-friendly terbilang cukup mahal harganya dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan masih banyaknya konsumen yang jarang menggunakan barang atau produk eco-friendly. Bagaimana pendapat dan solusi Ibu terhadap pernyataan ini? Menurut pengalaman saya sih nggak semua alternatif ramah lingkungan itu lebih mahal. Mungkin juga sebetulnya material, kegunaan, atau masa pakainya itu beda. Lalu solusinya mau beli yang mana? Tergantung kebutuhan dan kenyamanan Anda. Lalu usahakan supaya dampak lingkungan seminim mungkin. Contoh, sampo batangan dan sampo botolan nih harga dan masa pakainya sama. Tapi karena suami saya lebih nyaman pakai yang ini, kami tetap beli yang ini. Setelah habis, botolnya dipilah dan dikumpulkan ke tukang sampah atau bank sampah. Langkah kecil Memberi hasil Yang besar. bersama Bersama, ayo kita menjadi konsumen cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.